Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya sebagai motivator magang di Bimba Gelam Jaya Bermis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atas jawaban pertanyaan tugas di luar kelas hari ke-17, tema teori bandul dan bermain baca-bacaan. Sebelum saya membuat video ini, seperti di tugasnya, saya harus melihat video YouTube yaitu BBB, yang mana video tersebut bertema tentang kegiatan Bimba, yaitu bermain baca-bacaan dan teori bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah permainan yang diberikan untuk menumbuhkan minat baca anak dengan modul baca yang ditarik menggunakan bahasa Bimba. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu kita bisa membaca huruf kata atau mengulang baca-bacaan dari modul yang sudah diberikan motivator kepada anak, yang mana modul ini sudah pernah dibaca atau ditarik garis. Kemudian kita bisa menggunakan lagu La Bimba, berdialog, bercerita, dan bernyanyi. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Itu tujuan utamanya menumbuhkan karakter minat belajar dan minat baca kepada anak, terus agar motivator dan anak bahagia dalam proses pembelajarannya, anak memahami apa yang sudah dibaca. Tujuan khususnya meningkatkan durasi bermain agar anak menikmati dan senang. Anak terampil dengan bermain baca-bacaan. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Tentunya kegiatan ini dilakukan pada saat proses belajar, di awal kegiatan dan setelah kegiatan. Maksudnya ini tuh seling-selingan ya, kita mulai lagi kegiatan baca-bacaan. Jadi tahap awal dan setelah kegiatan, terus kita selingi dengan permainan yang lain, baru kita mulai lagi kegiatan baca-bacaan. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas yang harus dilakukan oleh motivator? Sesuai dengan tujuan membimbakan, yaitu menumbuhkan minat belajar dan minat membaca pada anak tentunya, dan agar anak senang untuk membaca. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Kita bisa melihat dari ekspresi si anak itu, apakah anak itu terlihat senang, semangat, antusias, atau ceria. Kita bisa tahu apakah anak ini menikmati kegiatan baca-bacaannya gitu. Terus kita mengevaluasi anak, dilihat dari durasi, apakah anak ini terampil pada baca-bacaan dan mengerti. Bagaimana cara penerapan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Tentunya ini yang pertama kita mengarahkan anak ya untuk membaca modul baca secara berbarengan. Kemudian modul baca yang sudah dikuasai oleh anak, apakah anak ini sudah mengerti atau terampil dalam modul baca-bacaan, dan mengajak anak bercerita, berdialog, dan bernyanyi.
Motivator juga harus tentunya menerapkan paradigma di Bimba. Motivator juga harus menyesuaikan kemauan dan kemampuan anak. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Ya pasti ini tentunya minat baca pada anak ini menjadi tidak berkembang. Terus anak tidak terampil dalam baca-bacaan dan anak juga akan mudah jenuh, bosan, dan ingin bermain selingan saja daripada minat membacanya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan atas kegiatan teori jam bandul. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori bandul ini adalah teori prioritas kegiatan utama, yaitu bermain baca-bacaan, yang mana teori ini tuh selalu kembali ke tengah atau prioritasnya, yaitu baca-bacaan, menumbuhkan minat baca pada anak. Contohnya, kita bisa bermain modul baca-bacaan, membaca buku cerita, membaca makalah Bimba, dan bermain verbal kata. Kalau contoh kegiatan selingannya itu menulis, berhitung, menarik garis, dan mewarnai. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapan teori jam bandul yaitu setiap anak dibimbing selalu supaya tetap semangat, ceria, dan menikmati kegiatan di Bimba. Yang kedua ini berfokus pada tujuan, yaitu menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak tentunya dengan proses yang fun learning. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Nah, penerapan teori jam bandul ini dilakukan sepanjang kegiatan proses membimbakan. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, penerapannya yaitu kita harus memahami dan menerapkan paradigma Bimba tentunya, terus menumbuhkan karakter minat belajar dan minat baca pada anak. Yang kedua, disiplin menerapkan metode Bimba, memberikan materi atau modul yang sudah dikuasai anak agar anak ini merasa senang. Ya, caranya itu di 5 menit pertama kita berdialog dulu pada anak, menanyakan kabar anak, atau diantar sama siapa, atau sudah makan atau belum gitu. Kemudian kita memberikan reward dan motivasi kepada anak. Yang ketiga, tentunya kita bermain baca-bacaan dengan melihat kemauan dan kemampuan si anak. Karena kan kadang setiap anak itu ada yang ingin mewarnai dulu atau menggambar dulu, ya nggak apa-apa, kita ikutin dulu. Kalau misalnya mereka maunya seperti itu, ya nggak apa-apa, kita ikutin. Tapi setelah itu kita arahkan anak atau kita ajak anak untuk kembali ke prioritasnya, itu bermain baca-bacaan. Setelah itu kita memberikan modul yang sudah dikuasai atau kita memberikan reward dan melihat efek si anak. Apakah anak ini ceria atau senang dalam belajar modul yang sudah dia kuasai. Dan kita memberikan kegiatan selingan tentunya kepada anak. Selanjutnya kita mengajak anak itu kembali lagi bermain baca-bacaan sebagai prioritasnya. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ya tentunya jika motivator tidak menerapkan jam bandul ini ya
akan tidak semangat tentunya ya, tidak ceria atau mudah bosan dalam proses belajar di Bimba. Yang kedua itu tidak berfokus dalam membimbing, namun hanya mengajarkan saja. Nah, ini tuh dampaknya tentunya tujuan dalam membimbakan ini tidak akan tercapai atau tidak akan terpenuhi. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya jika motivator tidak menerapkan jam bandul yaitu motivator tidak merasa bahagia ketika membimbakan, dan anak-anak yang dibimbakan ini tidak merasa senang, happy, tidak merasa tentunya mereka akan merasa mudah cepat bosan atau jenuh. Kemudian tidak tumbuhnya minat belajar dan minat baca pada anak. Jadi kita supaya tetap selalu fun learning atau selalu bahagia ketika anak itu ingin ceria atau semangat, maka dari kita dulu harus tentunya semangat dan berikan energi yang positif kepada anak tersebut. Sekian jawaban atas pertanyaan dari tugas belajar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang keliru dalam menyampaikan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.